Saudara, saya dengar saudara diberkati sama Jonathan Patiasina kemarin, walaupun beberapa juga bilang, wah berat banget. Sampai begitu penasarannya saya minta Reka kasih saya CD yang lebih cepat dari yang lain. Saya dengar tadi pagi dan saya pikir, wow bagus banget. Saya cuma mau bilang sama saudara, dia punya karunia, dia orang biasa, percayalah. Dia bukan orang pintar, tapi dia punya karunia. Tapi memang seperti yang saya bilang, khotbah dia nggak bisa cuma kita dengar sekali dan suruh dapat semuanya. Beli CD-nya kalau menurut saya renungkan ulang dan ulang dan ulang. Karena Tuhan kasih karunia sama dia apa? Dia bisa merenung 10 langkah di depan. Bukan dia hebat, itu karunia. Ya kan? Itu bukan dari dia, itu Tuhan. Nah kita harus hargai, tiap kali kita ketemu orang, temukan apa yang Tuhan taruh dalam diri dia. Belajarlah dari apa yang Tuhan taruh dalam diri dia. Karena Tuhan gak kasih kita sendiri lengkap semuanya. Dengan Tuhan kasih sepotong-sepotong kayak puzzle, disitulah kita saling membutuhkan. Saling melengkapi satu sama lain. Amin. Tapi kalau saudara juga mungkin begini, tetap saya sudah dengar gak mengerti, jangan khawatir. Kita semua mengkhotbahkan yang sama. Cuma saya dengar tadi, wah itu bagus. Dia seringkali khotbah itu dasarnya sekali, fondasinya sekali. Dari situlah terus terang khotbahnya Andreas kemarin keluar juga. Andreas pertama khotbah di sini, dia khotbah tentang Christ in you. Saudara diberkati dengan Kristus dalam kita. Itu sebenarnya khotbah Jonathan 15 tahun yang lalu. Dan saya tahu Andreas dapat kapan waktu kita ngobrol sama-sama di tempat makan sama Jonathan, dia dapat itu. Tuhan kasih karunia sama dia untuk meletakkan banyak dasar. Dan disitulah seharusnya berkembang banyak kebenaran yang disampaikan. Termasuk apa yang kita semua renungkan bersama-sama. Inti dari khotbah minggu lalu adalah begini. Masalah yang kita hadapi itu baik. Katakan masalah yang kita hadapi itu baik. Sebab itu untuk menunjukkan, menunjukkan apa yang sebetulnya jadi isi saudara dan saya. Ya kan? Kalau saudara ingat waktu kita sedang mengalami banyak goncangan, saya bilang sama saudara gini, jangan gak lulus. Jangan gak lulus, sayang, prosesnya berharga. Jangan gak lulus. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi itu baik. Dan coba lihat pakai kesempatan masalah yang datang itu untuk melihat apa isi kita sebetulnya. Apakah firman Tuhan sudah ada dalam kita atau belum? Coba renungkan betul-betul, lihat. Waktu saudara ada masalah yang lain, di keluarga saudara punya masalah, di pekerjaan saudara punya masalah. Jangan sibuk sekedar mencari jalan keluar dari masalah. Tapi ambil waktu sebentar untuk lihat bagaimana hati saudara menghadapi masalah itu. Waktu saudara uangnya hilang dengan berbagai sebab. Seberapa jauh saudara takut, khawatir. Sampai akhirnya persahabatan bahkan persaudaraan hancur gara-gara uang yang hilang. Atau kita bisa belajar untuk menyikapi dengan cara yang berbeda. Di situ kita akan bisa melihat sebetulnya seberapa jauh uang itu menguasai diri kita. Bahkan sampai persaudaraan hancur kan. Kakak adik ribut, orang tua anak ribut gara-gara uang. Itu isi kita. Itu isi kita. Waktu pasangan kita bersikap dengan cara yang berbeda dengan yang kita harapkan. Jangan cuma sekedar cari konselor supaya pernikahan kita bisa berjalan dengan lebih manis. Tapi coba lihat seberapa jauh sikap kita. Mau melayani pasangan kita, menerima dia apa adanya. Atau kita sibuk ingin dilayani, ingin dipuaskan keinginan kita. Itu isi kita yang sebenarnya. Dan waktu kita mulai, saya mau ajak setiap kita jujur dengan diri sendiri. Di tempat ini visi kita mau menjadi murid Kristus. Amin saudara. Setiap kita mau jadi murid Kristus. Gak ada yang jadi jemaat di tempat ini. Untuk menjadi murid Kristus, kita harus punya kejujuran dengan diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Kalau memang ternyata belum ada Kristus di dalam kita, yuk kita akui dan datang sama Kristus untuk minta dia jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin. Di situ saudara akan mengerti betul bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu gak sesederhana itu. Gak cuma sekedar mau percaya, yuk kita akui dia, minta ampuni dosa kita, jadi Tuhan dan Raja. Doanya 2 menit selesai. Tapi kalau saudara betul-betul renungkan, seringkali kita sudah doa itu bolak-balik, tapi sebetulnya Yesus belum jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ketahuannya kapan? Waktu masalah datang, Pak. Waktu masalah datang, itu
mengeluarkan apa yang ada di dalam sini. Di situ kita bisa lihat, ada nggak Kristus dalam kita sebetulnya? Apakah Kristus sudah jadi raja belum, penguasa dalam hidup kita? Sampai firman-Nya menjadi kebenaran yang tertinggi buat kita. Ego kita berontak, ego kita marah, tapi firman-Nya jadi kebenaran yang tertinggi buat kita. Masalah akan membantu untuk membuat saudara dan saya menyadari diri kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mulai rasa iya ya, kemarin saya menyikapi masalah dengan cara yang salah. Saya marah sama dia, saya dendam sama dia. Saya diomongin, saya balik omongin dan sebagainya. Bertobat yuk. Bertobat yuk. Dan kita bilang, Tuhan, saya harus akui dalam area ini, Engkau belum betul-betul jadi Tuhan dan Raja bagi saya. Tapi hari ini saya mau minta, jadilah Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus kasih contoh loh, kepada difitnahkan segala yang paling buruk. Dan matinya di kayu salib itu mati yang paling buruk. Tapi apakah dia ada balas kutuk? Yang ada dia mendoakan, Bapa ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Why? Tuhan Yesus kasih contoh lebih dulu. Dia nggak cuma ngomong, dia hidupi. Amin. Mungkin saudara ada, kalau saudara nggak sadar ini, maka saudara dan saya akan jadi orang yang sangat lemah terhadap masalah. Kemarin saya pergi pelayanan satu tempat, terus saya ada yang dampingin saya tanya, apa yang lagi jadi penekanan buat kalian hari-hari ini? Kerajaan Allah Pak Andi, saya senang, kerajaan Allah. Terus saya tanya, gimana maksudnya kerajaan Allah? Terus dia bilang begini, ya supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita lancar, maka kita harus ambil bagian dalam kerajaan Allah. Supaya Tuhan jaga hidup kita. Oke, saya nggak komentar sama dia, saya renungkan tapi saya agak sedih. Tujuan ikut Tuhan. Jadi gini, saudara bisa lihat, nanti orang begini, kalau kita gini, kita melakukan semuanya supaya hidup saya lebih lancar. Waktu tidak lancar, saudara kecewa sama Tuhan. Karena ternyata Tuhan bukan jadi, Yesus bukan jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tapi jadi, apa? Pelicin. Jadi, pegawai dalam hidup kita. Kita suruh-suruh dia kan, bikin hidup kita lebih baik, lebih lancar. Toko kita lebih laris. Saya tahu masalah kita lumayan beda-beda. Saya tidak mau hakimi, setiap masalah rasanya cukup berat buat siapa yang menghadapi, tapi izinkan saya mengutip khotbah minggu lalu bahwa begini, tidak ada masalah yang lebih besar, tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada kekuatanmu. Amin. Jadi kalau itu Tuhan izinkan, pasti masih dalam kekuatan saudara, pasti. Tapi kalau kita memang nggak siap dengan masalah, kita pikir ikut Tuhan adalah pokoknya semua jadi mulus. Jadi jalan tol dan pinggir kiri kanannya penuh dengan bunga. Maka saudara dan saya kan mulai gini, waktu ada masalah kecewa. Kemarin saya menguatkan satu orang yang sedang punya masalah, saya akui masalahnya berat. Waktu saya kuatkan, dia bilang ini, air mata mengalir dan bilang ini janji Tuhan Pak Andi. Ini janji Tuhan. Bahwa semua yang tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saya, ini maksudnya. Saya tidak bisa ngomong, saya cuma bilang ini, jaga hati ya, jaga hati, jaga hati. Saya tahu tidak mudah, tapi jaga hati yuk. Saudara, saya mau beritahu, coba kita lihat satu firman. 1 Tesalonika 3, ayat 2-3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, kadang-kadang ada kesusahan yang memang mau nggak mau kita hadapi. Ada kesusahan yang datang karena kita kurang hikmat. Setuju? Amin. Karena kita kurang bijaksana sama orang lain, kita bersikap salah, ya jadi dapat masalah. Kesusahan karena kita kurang hikmat. Tapi ada kesusahan yang memang datang begitu saja. Kita nggak berharap dengan itu dan kita berdoa Tuhan jauhkan itu daripada kita. Ya, tapi hidup tetap ada kesusahan. Setuju saudara? Namanya hidup ada aja. Ada aja.
Kesusahan saya sekarang adalah saya tadi beli kopi. Kopinya lama sekali datang. Sampai saya sudah present worship, saya mau khotbah, kopinya baru datang. Berarti nanti saya minumnya setelah dingin. Nah itu kesusahan saya, kepikiran dari tadi. Nah, tapi kalau saudara tahu bahwa kesusahan masalah itu baik buat kita, maka saudara akan memakai setiap masalah untuk melihat fondasi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Begitu juga dalam keluarga. Bulan ini kita masuk dalam bulan keluarga, tema keluarga. Saudara akan diberkati lewat hamba Tuhan untuk memberkati saudara dengan banyak hal tentang keluarga. Dan saya berdoa keluarga saudara akan semakin dikuatkan karenanya. Tapi percayalah, saudara dapat ilmu seperti apapun tentang keluarga. Inti keluarga adalah begini, saudara mau menerima satu sama lain. Saudara mau bertumbuh sebagai manusia rohani satu sama lain. Waktu saudara bertumbuh sebagai manusia rohani, saudara bisa mengatasi banyak hal dalam hidup saudara. Saya mau lanjutkan yang Jonathan sampaikan kemarin dan saya sambung dengan yang bulan ini tentang keluarga. Bahwa perhatikan isi saudara apa. Perhatikan apa yang mengisi hati saudara dan pikiran saudara. Karena itu yang akan terwujud dalam tindakan saudara. Perhatikan baik. Perhatikan apa yang mengisi hati kita dan pikiran kita. Karena itu akan terwujud dalam tindakan kita. Kita bisa kelihatan baik di gereja, kayak sabar. Setuju? Tapi waktu masalah datang, yang asli keluar, isi kita keluar. Nah makanya saya mau ajak hari ini, yuk perhatikan apa isi kita. Supaya waktu sesuatu terjadi, pasangan saudara bersikap dengan yang gak seharusnya. Yang keluar adalah kebenaran. Yang keluar adalah Kristus yang dalam kita. Semakin dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya senang kemarin saya kunjungan ke Home, Cell Group. Home. Anak-anak sempat tanya, Home singkatannya apa Pak Andi? Orang Indonesia senang dengan singkatan. Buat saya sebetulnya gini, Home ya just simply home. Betul-betul home. Home buat saya tadinya gak ada singkatan. Home adalah gini, rumah buat kita semua. Rumah di mana kita diterima apa adanya, rumah di mana kita bertumbuh sama-sama. Tapi teman-teman punya singkatan yang bagus sekali dan saya terima. Home, house of mentoring and equipping. Oke. Tapi waktu saya pergi ke home, di mana itu rumah buat kita semua. Dan di situ saya senang sekali pemimpinnya share suami istri. Iya, kita harus saling terima soal keluarga. Bayangin Pak Andi, istri saya nih odol, gak pernah mau nutup. Yang tahu ini siapa enggak usah tertawa atau tengok-tengok. Nggak pernah mau nutup. Padahal kan banyak bakterinya itu. Waduh saya pikir asik. Yang satu melihat kalau odol nggak ditutup banyak bakteri masuk. Itu cermat sekali. Istrinya dengan mudah menjawab begini. Nggak apa-apa lah biar dia saja yang tutupin buat saya. Dan itu mungkin 20 tahun menikah. Seumur hidup kita menikah dengan cara pandang yang berbeda. Cara melihat odol saya sudah berbeda dan bisa jadi masalah. Tapi buat orang yang isinya mulai bertumbuh dalam kebenaran yang dari Kristus. Maka saudara akan mulai bertumbuh ini. Orang yang bertumbuh dewasa, masalah besar akan jadi kecil. Masalah kecil jadi gak ada. Tapi kalau orang yang gak bertumbuh dewasa, masalah kecil jadi besar. Gak ada masalah, dicari masalah sama dia. Waktu saudara menghadapi masalah dalam keluarga saudara. Bagaimana kita bersikap? Nah saya mau ajak begini. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah kehidupan? Bagaimana caranya kita menghadapi masalah keluarga? Yang pertama adalah begini. Saudara harus mengerti bahwa kita adalah manusia rohani. Katakan saya adalah manusia rohani. Lagi saya adalah manusia rohani. Saudara mesti tahu bahwa diri saudara bukan yang kelihatan ini loh. Bukan yang bisa dipegang. Ini tubuh. Setuju? Setuju? Ini tubuh. Saya mau nanya sama saudara. Handphone saudara intinya di mana sih sebetulnya? Di SIM cardnya. Ya kan? Handphone yang sekarang jatuh, pecah. Asal SIM cardnya gak rusak. Saudara cari tempat yang lain, jalan lagi. Setuju gak saudara? Nomornya gak hilang. Kenapa? Ada di situ. Kalau saudara masukin situ. Tubuh ini cuma casing. Tubuh ini cuma casing. Kitanya tuh manusia roh. Manusia rohani. Yang punya jiwa, punya pikiran. Tapi intinya saudara dan saya adalah manusia rohani. Ini yang saudara dan saya mesti mengerti dulu.
Karena kalau kita nggak mengerti, maka kita akan lebih sibuk mendanani tubuh kita, lebih daripada mendanani manusia rohani kita. Kita sibuk dengan model rambut yang paling baru, kita lupa dengan model rohani yang paling baru. Mungkin begitu. Kita lupa dengan pengajaran yang baru diberikan sama Tuhan. Karena kita sibuk dengan cat rambut ombre katanya. Sebentar sombre. Saya sampai bingung, kok ada cat rambut ombre, dari mana idenya bisa ombre gitu kan. Gak fashion buat saya kata ombre itu gitu kan. Saya nggak mengerti, tapi gini, kalau kita kan sibuk lebih banyak cari uang lebih utama. Saya juga cari uang, setuju amin saudara, saya usaha. Tapi gini, kita akan lebih sibuk cari uang daripada membangun manusia rohani kita. Karena kita lupa bahwa sebetulnya kita manusia rohani. Dan tahukah saudara bahwa begini, keselamatan yang diselamatkan nanti itu bukan tubuh saudara loh. Tubuh kita pasti binasa, setuju? Tubuh kita tuh pasti binasa. Yang diselamatkan apa? Manusia rohani. Makanya perhatikan manusia rohani kita. Banyak orang, tubuh kita pasti binasa. Tubuh kita makin lama makin tidak baik. Kalau saudara nggak percaya itu, lewat umur saudara akan lihat kan? Bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi tubuh kita kan? Dulunya cakep, cantik, lama-lama turun semua. Tahan-tahan, gak bisa saudara. Ya kan? Gimana caranya gak turun? Gak bisa. Tadinya 6 pack, sekarang 1 pack. Melebar ke kiri, ke kanan. Kalau melebarnya masih, ini melebarnya mulai bergelayut. Dan mulai gelambir-gelambir. Sudah, saya tidak mau menghakimi kita ya. Nanti ada yang pulang dengan rasa tertuduh lagi. Tapi saya mau beritahu, itu yang terjadi dengan tubuh kita. Memang tubuh kita tidak pernah kekal. Yang disiapkan kekal itu manusia roh. Nah, kalau gitu fokusnya jangan sama tubuh dong harusnya. Fokusnya sama manusia roh. Perusahaan saudara boleh hebat, boleh bagus. Tapi waktu saudara dipanggil Tuhan, ada saham yang boleh saudara bawa. Share-nya saudara perjanjian akta perusahaannya saudara bawa, akta notarisnya. Jadi di surga nanti orang kalau di dunia di penjara masih bisa ngurus perusahaannya dari penjara. Di surga jangan kebayang saudara telepon ke dunia. Tolong itu bagi dividen tahun ini lebih besar ya. Karena tidak sesedikit pun saudara bisa bawa. Terus apa yang saudara bawa? Kekayaan manusia rohani itu loh yang akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 11 dan 14. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Tuh lihat. Ya beda ya. Oke. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Maksudnya gini, kita memang manusia roh. Katakan manusia roh. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan dihilangin ayatnya. Ini penting, saudara baca sambil saudara dengar. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Tuhan, daripada roh Allah. Kenapa? Buat kita kan gini, buat manusia duniawi yang penting menang. Setuju gak saudara? Kalau bisa hina orang lain, jangan kamu yang dihina. Injek duluan sebelum diinjek, itu manusia duniawi. Makanya waktu kita masih mengembangkan manusia duniawi terus, ambisi duniawi yang kita kembangkan, semua yang daripada Tuhan gak bisa kita terima. Karena bodoh buat kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya salut loh. Saya gak bisa bongkar semuanya sama saudara. Tapi kita yang melayani Tuhan kita tahu. Mana yang melayani karena uang, mana yang melayani karena Tuhan.
Saudara, saya enggak sembarangan undang orang khotbah ke sini. Saya enggak mau sebut namanya supaya saudara enggak usah puja-puja dia karena dia tetap biasa saja. Tapi buat beberapa bendahara tahu itu. Waktu mereka dikasih persembahan, mereka bilang nih, tadi pagi saya sudah terima. Kalau kebaktian kita waktu beberapa kali kan, tadi pagi saya sudah terima. Iya, tapi ini ada persembahan lagi untuk setiap kebaktian. Saya rasa juga sudah cukup yang tadi pagi. Ada tuh masih orang model begitu, saudara. Saya sampai ngomong sama dia ini, diterima aja dong. Kan gak pak ini. Dia bilang, Andi, saya harus belajar melatih diri saya untuk berkata cukup dalam hal keuangan juga. Gak selalu dia bilang saya tolak, tapi kali ini saya pengen belajar berkata cukup. Saya rasa yang tadi pagi sudah cukup. Saya belajar lagi, ada juga orang model begini ya. Halo, ada saudara dikasih uang terus bilang cukup yang tadi. Saya nggak sedang bicara dalam konteks bisnis saudara ya. Saya bicara dalam konteks pelayanan. Kenapa? Karena waktu kita sadar kita manusia rohani, kita akan lebih fokus melatih manusia rohani ini loh. Melatih ini loh. Daripada tubuh kita, daripada kecantikan kita, daripada kekayaan kita, daripada perusahaan kita. Saya mau nanya, kalau yang kekal nanti itu manusia rohani saudara, mana lebih penting? Membenahi perusahaan saudara atau manusia rohani saudara lebih dulu? Yang mana yang lebih dulu? Mana yang prioritas? Bahkan sama perusahaan kita harusnya prioritas manusia rohani kita loh. Amin. Mana yang lebih penting? Menjaga pipi kita tetap kencang? Atau menjaga manusia rohani kita tetap kuat? Prioritasnya mana? Saya nggak bilang nggak boleh jaga pipi tetap kencang. Boleh, tapi prioritasnya yang mana? Saya nggak bilang nggak boleh ngurus perusahaan. Harus urus perusahaan, tapi prioritasnya yang mana? Amin. Karena yang akan hidup kekal selama-lamanya itu manusia rohani, saudara dan saya. Karena itu manusia rohani itu menjadi prioritas saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Kalau saudara mau menghadapi masalah dalam hidup, tahu dulu prioritasnya apa. Tahu dulu prioritasnya apa. Manusia yang kedua adalah begini. Manusia rohani yang kuat, itu akan membuat menjadi kekuatan buat saudara di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kalau manusia rohani saudara kuat, tadi saudara dapat prioritas yang benar, manusia rohani saudara bertumbuh kuat, maka yang berikutnya gini, manusia rohani saudara itu akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah. Karena saudara akan menilai dengan cara yang berbeda. 1 Samuel 30 ayat 6 tentang Daud. Kita belajar dari Daud yuk. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit, katakan terjepit. Siapa yang pernah terjepit? Terjepit, yang namanya terjepit gak pernah enak, setuju? Kejepit pintu gak enak. Terjepit orang di lift gak enak. Terjepit keadaan gak enak. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, sakit hati sama Daud. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Kalau saudara pelajari Alkitab, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah. Daud mengalami masalah besar sekali. Dia terjepit. Saudara tahu, Daud itu anak kecil, tadinya masih kecil, belasan tahun. Alkitab bilang pipinya kemerah-merahan. Tahu-tahu Nabi Tuhan datang dan Nabi Tuhan bilang ini di depan semua tua-tua kota Bethlehem. Ini akan jadi raja. Didoain, diurapi. Wah, buat anak kecil gimana rasanya? Ya, janji Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan ajaib. Wah, saya dipilih. Tapi tahukah saudara, setelah itu baru 13 tahun kemudian dan jadi raja. 13 tahun. Bukan masa yang sebentar. Dan selama 13 tahun itu perjalanannya apa? Apakah dia banyak di pedicure? Supaya suatu hari kalau kamu jadi raja, kuku kamu kelihatan bagus, ya kan? Apakah dia sibuk dikasih pelajaran fashion?
Kan kalau saya pernah lihat waktu Lady Di jadi ratu kan, dia diajarin cara berjalan, dia diajarin cara pakai pakaian, karena kamu sekarang bukan manusia biasa lagi, kamu sekarang bakal ratu Inggris, walaupun gak jadi sampai akhir hidupnya. Tapi saya waktu itu lihat, semua heboh waktu Lady Di mau jadi sama Charles kan. Waduh, cantik sekali dan orang memuja dia, sampai itu orang yang memang menarik perhatian seluruh dunia. Dia didandanin, dia berjalan dengan cara yang berbeda. Pakai baju nabel semana. Tapi Daud selama 13 tahun tidak mengalami itu. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia adalah apa? Dia mengalami ditolak oleh keluarganya. Katakan ditolak oleh keluarganya. Kakak-kakaknya perang. Dia disuruh pelihara domba. Kalau dombanya ribuan, itu berarti perusahaan keluarga mau dikasih sama Daud, saudara, betul enggak? Ini penerus dari perusahaan keluarga. Ini yang disuruh ngurus dombanya berapa? 2-3 ekor. Bukan 2-3 ribu. Bukan 2-300, 2-3 ekor. Kalau saudara hari ini aja saya suruh, tolong saya mau bantu saya boleh? Tolong peliharain 2 domba saya ya. Itu penghinaan apa penghargaan buat saudara? Daud disuruh, dia lakuin dengan baik-baik. Kenapa dia tolak? Alkitab bilang ini. Kalau saudara pelajari ternyata Daud itu papanya sangka Daud itu anak haram. Jadi gara-gara Daud lahir, papanya marah sama mamanya. Ini bukan anak saya. Nah, Alkitab nggak menjelaskan ini anak siapa sebetulnya. Apakah tuduhan papanya benar apa enggak? Alkitab nggak menjelaskan. Tapi yang pasti papanya Daud marah soal itu. Mamanya Daud dengan kondisi seperti itu membuat dia suasana nggak enak, dan akibatnya apa yang terjadi? Daud ditolak sama keluarganya, dianggap remeh sama keluarganya. Siapa yang dianggap remeh sama keluarganya? Nggak usah angkat tangan. Yang kedua, Daud setelah jadi raja ditolak sama Saul. Kalau saudara baca baik-baik, dia disuruh nyanyi sama raja karena suaranya bagus. Lagi nyanyi-nyanyi dilempar tombak, saudara. Saudara pernah nyanyi dilempar sendal? Itu saja sudah tersinggung rasanya. Tapi ini dilempar tombak, bukan dilempar sendal, kalau kena cuma gini, aduh dan malu. Setuju? Dilempar tombak kalau kena itu aduh dan mati. Beda sekali. Sampai dia lari dikejar jadi buronan. Dia ditolak bangsanya. Alkitab bilang suatu kali, dia bingung dikejar Saul, dikejar rajanya. Dia datang ke musuhnya Saul. Supaya dapat perlindungan. Tapi Alkitab bilang bahkan musuhnya pun menolak dia. Wah ampun. Kalau saudara lihat peperangan DPRD hari-hari ini kan. Orang kalau enggak di koalisi yang ini, ke koalisi yang sana kan begitu saudara. Semua saling berebut, kesini aja, kesini aja. Kalau ini dua-duanya enggak mau, bisa bayang enggak saudara? Di sini dikejar-kejar, di sini ditolak. Terus mau kemana? Daud enggak tahu harus kemana loh. Tapi yang barusan saudara baca, kalau menurut saya, kalau saya jadi dia, itu pukulan yang berat sekali. Apa yang terjadi? Coba ayatnya tadi diangkat lagi. Rakyat hendak melempari dia tuh siapa? Jangan dihilangin dulu, siapa? Inilah orang-orang yang hidupnya kacau balau. Mereka hidup kacau balau, mereka datang sama Daud. Sama Daud diurus, dibantu, diajak lebih baik hidupnya. Tapi suatu kali mereka menghadapi masalah dan mereka menyalahkan Daud. Dan mereka mau lemparin Daud. Semua sudah tolak dia, bahkan orang-orang yang dia bantu, dia ini mau lemparin dia dengan batu juga. Masalahnya kalau menurut saudara dan saya kira-kira numpuk apa enggak? Sempurna apa enggak? Sempurna loh saudara. Tapi Alkitab bilang nih, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Baca sama-sama 2-3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia sadar semua masalah ini boleh ada, tapi prioritas dia tetap manusia rohaninya. Dia bangun manusia rohaninya, sehingga dia bisa lihat masalah dari sudut kacamata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di situ saya percaya, di situ kita akan dapat alasan untuk mengampuni. Kenapa kita bisa mengampuni orang yang melempar dengan batu? Udah ditolong. Kalau sudah baca ceritanya, bukan Daud salah 100% loh dalam kasus ini. Bukan salah Daud 100%, dia sudah tolong tetap mau dilemparin batu. Tapi Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu manusia rohani bertumbuh, kita bisa punya kekuatan untuk mengampuni.
Waktu manusia rohani saudara bertumbuh, saudara punya kekuatan untuk bersikap yang benar dalam menghadapi segala masalah yang datang dalam hidup kita. Karena kekuatan manusia rohani itu yang akan menjadi kekuatan buat kita di tengah-tengah masalah yang saudara dan saya alami. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Tadi Daud seorang raja, dia raja loh saudara. Tapi dia punya prinsip seperti itu. Daud. Coba kita lihat sekarang yang lain. Paulus bilang ini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke hari. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari. Manusia roh kami dibarui. Amin. Manusia lahir kita bakal makin merosot. Setuju? Masalah dalam hidup itu kalau menurut saya enggak pernah selesai sampai kita betul-betul manusia lahir kita selesai. Setuju enggak saudara? Ada aja, besar kecilnya relatif tapi ada aja. Kalau orang cuma cari supaya kehidupan kita lancar, tidak pernah stres malah. Ada satu orang bertobat kenal Tuhan, pengusaha bertobat kenal Tuhan. Saya tanya, kenapa bertobat? Iya Pak Andi, waktu semua perusahaan saya berjalan dengan baik, lancar semua. Hutang saya lunas semua. Saya lihat, wih bagus sekali ya hidup saya. Bisnisnya lancar dengan baik, pabrik saya berkembang dengan luar biasa. Hutang saya lunas 100%. Uang saya jadi banyaknya luar biasa, justru saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Saya takut ini hilang lagi semua. Saya takut udah enak gini terus hilang, gimana? Gak bisa tidur, sudah pakai obat tidur, semua stres gara-gara hidupnya terlalu lancar. Kenapa hidupnya lancar stres? Takut hilang lagi. Disitulah dia ketemu Tuhan. Disitulah dia dapat rasa aman yang sejati. Bahwa begini loh, rasa aman saya bukan di uang saya. Hari ini uang saya boleh lancar. Tapi sekarang saya belajar mengenal Tuhan. Rasa aman saya di dalam Tuhan. Apapun terjadi dengan perusahaan saya punya Tuhan. Amin. Apapun boleh terjadi dengan masalah keluarga saya punya Tuhan. Manusia batiniah saya diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang setuju kata amin. Paulus kalau dilihat hidupnya berat, saudara, dia dianiaya berapa kali. Dia orang terhormat loh tadinya. Paulus tuh orang bukan sembarangan, orang terhormat di Israel. Tapi dia pilih kehidupan yang berbeda. Dia pilih kehidupan yang berbeda. Terus apa akibatnya? Masalah hidupnya dicerca, ditangkap, disiksa, banyak hal. Tapi kenapa dia tetap kuat? Dia bilang nih, manusia rohani saya diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia rohani akan menjadi kekuatan saudara. Tapi kalau saudara tidak punya manusia rohani, masalah datang, saudara dan saya akan putus asa. Betul? Kelelahan. Pak capek Pak, saya sudah gak kuat lagi Pak. Males saya quit. Keluarga kita punya masalah, kita quit. Exit. Langsung buat kita gini, cerai jalan keluar. Saya mau beritahu sama saudara, manusia daging kita akan selalu melihat cerai sebagai jalan keluar. Tapi kalau saudara punya manusia rohani, saudara akan melihat dan saudara akan punya kekuatan dalam masalah saudara. Saudara akan belajar bisa melihat dia seperti Tuhan melihat saudara. Tuhan aja terima kita apa adanya, kenapa kita gak mau terima dia apa adanya? Yang setuju kata amin. Amin. Terima orang jangan hanya waktu mau baik, waktu kurang juga kita terima. Itu yang kita praktekkan di gereja juga. Song leader boleh bagus kita terima, enggak bagus pun kita terima. Yang setuju kata amin. Yang khotbah boleh bagus saudara terima, enggak bagus pun saudara terima. Yang setuju kata amin.
Terima kasih. Begitu juga prinsipnya. Kenapa? Karena akhirnya kita belajar nggak menuntut orang lain. Masalah kita, keluarga saudara itu dirancang untuk membentuk manusia rohani saudara loh. Ingat khotbahnya Elizabeth Philip, Ibu Elizabeth Philip. Nanti dia akan memberkati kita lagi. Tahun depan tapi mungkin ya. Saya diperlengkapi banyak lewat hamba Tuhan ini. Bagaimana dia disamakan dengan binatang, sempat begitu sama suaminya. Waktu dia ngedumel sama Tuhan, Tuhan saya disamain sama dogi, gimana sih? Ibu-ibu boleh rasanya apa kalau saudara disamain sama dogi sama suami saudara? Ibu-ibu di sini dari mukanya gini, oh saya injak duluan Pak, begitu ya saudara? Oh nggak akan berani dia Pak, ya kan? Nah, waktu dia disamain sama dogi, apa yang terjadi? Dia ngadu kan, Tuhan enak aja nih. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, kemana apa tuh bahasanya, pokoknya dia kan komplain keras. Tapi Tuhan bilang ini, bersyukur kalau punya suami seperti itu. Karena dengan begitu kamu bisa belajar menjadi seperti Kristus lebih lagi. Dia kaget, oh iya ya. Oh iya, paling susah mengampuni orang yang paling dekat sama kita loh saudara. Yang gak mau nutup odol tadi tiap hari, itu kenapa susah? Tiap hari gak nutup odol, itu dia masalahnya. Diulang terus, mengampuni. Kapan Ibu Elizabeth Philip bisa lihat dari kacamata itu? Waktu manusia rohaninya connected sama Tuhan. Tuhan bilang, bersyukur kalau punya suami seperti itu. Karena dengan begitu, kamu dilatih menjadi seperti Kristus lebih lagi. Waktu dia ngomong begitu, saya terbuka satu bagian. Iya ya, kita sudah lama enggak bahas soal itu. Kita selalu pikir, ayo jadi istri yang lebih baik. Ayo jadi suami yang lebih baik. Kita sudah berusaha, tapi enggak memenuhi harapan juga kan? Kenapa? Karena harapan manusia itu, kalau dimanya ego manusia itu enggak ada puasnya saudara. Saya pengen istri saya begini hari ini. Dia sudah lakukan, saya pengen lebih lagi. Dia sudah lakukan, saya pengen lebih lagi. Capek. Nggak ada ujungnya keinginan manusia itu. Amin. Tapi waktu manusia rohani sudah yang bertumbuh. Sudah akan belajar melihat dengan cara yang lain. Dan itu menjadi kekuatan kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau sudah punya masalah, coba lihat ini. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Lihat, jangan dihilangin ya, pada hari Yesus menyatakan diri itu bicara kekekalan. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali, waktu semua dunia ini sudah berakhir, manusia rohani yang dibangun akan memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Nah tapi itu perlu apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita, manusia rohani kita perlu dimurnikan. Katakan dimurnikan. Jadi setiap masalah, lihat itu memurnikan iman kita. Memurnikan manusia rohani kita. Yang jauh lebih tinggi daripada nilai emas yang fana. Kalau enggak ngerti bahwa kita manusia rohani, yang kita lebih mencari emas yang fana daripada membangun manusia rohani kita. Emas yang fana jauh lebih penting buat kita. Tapi Tuhan bilang, kemurnian manusia rohanimu itu jauh lebih bernilai daripada emas yang fana. Amin. Tapi sama seperti emas yang fana harus dimurnikan. Emas itu pada dasarnya kan bebatuan saudara. Zat di dalam bebatuan kan. Dia harus dibakar, kena api, kena panas. Sampai emasnya timbul jadi murni. Kotorannya keluar semua, emasnya semakin murni. Semakin panas, semakin kotoran keluar, emasnya murni. Begitu juga manusia rohani saya dan saudara. Api, masalah, memang harus kita lewati. Supaya apa? Manusia rohani saudara dan saya semakin murni. Kotoran-kotoran yang ada disingkirkan. Yang setuju kata amin. Supaya apa? Kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus dinyatakan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga,
Kekuatan dalam manusia rohani itu ada untuk saudara bisa memenangkan peperangan rohani. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, itu manusia rohani kita. Kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara tahu, peperangan saudara dan saya bukan jasmani ini. Amin. Perlombaan kita bukan sibuk berlomba siapa menjadi lebih kaya, siapa menjadi lebih hebat, siapa menjadi lebih populer. Maju dalam bisnis itu bagus, tapi perlombaan yang sesungguhnya bukan itu. Perlombaan yang sesungguhnya adalah kita melawan penguasa-penguasa, melawan tipu daya iblis. Untuk itu manusia rohani saudara harus kuat. Tipu daya iblis, godaan juga bicara di sana. Pencobaan bicara di sana. Seringkali kita kalah dengan godaan, kenapa? Karena kita tidak punya manusia rohani yang kuat, kita nggak tahu siapa yang kita kejar. Saya akan tutup dengan begini. Jadi, karena manusia rohani begitu penting, maka kita harus mulai apa? Mendisiplin diri kita untuk memberikan makan manusia rohani kita. Setuju? Amin. Karena manusia rohani begitu penting. Saudara setuju bahwa manusia rohani penting? Amin. Saya nggak kiri kanan. Penting bro, gitu saudara. Penting bro, manusia rohani lebih penting. Karena saudara sadar ini, maka yuk mendisiplin diri kita untuk memberi makan manusia rohani. Disiplin, katakan disiplin. Memberi makan manusia rohani. Saudara manusia jasmani aja makan gak teratur mah. Kalau sudah makan gak teratur manusia rohani, saudara sudah kronis kali mahnya itu. Saya tutup dengan satu firman, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Atau ayat 7 aja deh, loncat ayat 7. Gak apa-apa ayat 6 ya, ayat 6. Bagus. Gak apa-apa waktunya sudah ini, tapi saya mau ajak kita belajar firman. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu pada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Saya percaya saudara akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Yang setuju kata amin. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam pengajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saya percaya Tuhan pakai tempat ini untuk mendidik saudara dan saya. Supaya jadi pelayan Tuhan yang baik. Terdidik dalam soal pokok iman kita. Dan ajaran yang sehat. Itu yang saudara dan saya dapat selama ini. Tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Katakan latih dirimu beribadah. Disiplin dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itu dia. Ibadah melatih diri kita. Dibangun manusia rohaninya dalam Tuhan. Itu berguna untuk hidup sekarang maupun selama-lamanya. Amin. Itu harus jadi prioritas saudara dan saya. Ibadah bukan sekedar ke gereja. Bukan. Ibadah adalah membangun kehidupan kita bersama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau diterusin ayatnya, Alkitab bilang ini, perintahkan hal ini. Kalau boleh saya mau bilang ini, saya memerintahkan sama saudara untuk hal ini. Latih dirimu, memberi makan rohani kepada manusia rohani saudara. Amin. Sebagai orang yang sebagai apa saya? Gembala, oke. Sebagai pemimpin yang boleh, saya tidak menempatkan diri sebagai pemimpin sebetulnya. Kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau saya boleh berseru di tempat ini, saya memerintahkan. Karena Alkitab bilang, perintahkan hal ini. Ini bukan ajakan, ini lebih dalam dari ajakan. Saya perintahkan setiap kita, ayo bangun manusia rohani saudara dan saya. Disiplin memberi makan manusia rohani kita. Yang mau katakan amin. Bagaimana memberi makan manusia rohani?
Kita harus merenungkan firman, katakan merenungkan firman. Berdoa, katakan berdoa. Worship, katakan worship. Melayani, katakan melayani. Ini yang saudara dan saya harus latih disiplin. Merenungkan firman. Berdoa, worship, melayani. Ini makanan rohani, kehidupan rohani. Merenungkan firman itu seperti makan. Saudara nggak makan, pusing nggak? Kalau saudara nggak makan, pusing kelenyang-kelenyang kan? Berdiri kunang-kunang, setuju? Gimana mau perang rohani kalau nggak makan rohani? Iblis muncul, kita langsung mau berdiri, tek, kunang-kunang saudara. Kelenyang-kelenyang, kenapa? Kurang makan. Iblis waktu suruh berdiri, sudah ngeper duluan tadi. Aduh anak Tuhan berdiri nih. Begitu berdiri ngelihat anak Tuhannya kelenyang-kelenyang. Iblisnya, oh yang ini kurang makan. Saya harap saudara dan saya nggak kurang makan. Yang setuju kata amin. Yuk renungkan firman. Katakan renungan firman. Jadi kalau saudara tidak mengerti minggu lalu punya khotbah misalnya. Beli CD-nya, renungkan lagi. Kan dibilang perumpamaan diberikan supaya orang yang tidak mau mengerti, tidak usah mengerti kan begitu kan? Itu beberapa tanya sama saya, pusing itu kata-kata. Maksudnya gini loh, Tuhan kasih perumpamaan supaya hanya yang mau mengerti aja tanya lagi sama Tuhan. Tadi maksudnya apa? Yang mau mengerti, di situ Tuhan ajar lebih jauh. Sebab Tuhan mau cari siapa yang mau punya hati seorang murid, yang mau diajar. Ada banyak orang Tuhan ngomong apa, dia nggak ngerti. Dilewatin aja, biar aja lah pusing amat gue nggak ngerti. Tapi orang yang mau punya hati murid, waktu dia nggak ngerti, dia tanya. Itu merenungkan, katakan merenungkan. Nah merenungkan itulah makan firman. Wih, kuat kita. Yang kedua berdoa, katakan berdoa. Berdoa tuh nafas. Coba saudara tahan nafas sebentar. Coba tahan nafas. Berapa menit? Saya pernah coba tahan nafas, semakin sesek nafas saudara gini. Enggak, wah kita coba, saya pernah coba tahan nafas, aduh nggak enak saudara. Saya sampai kebayang, aduh orang kalau yang sampai nggak bisa nafas tuh kayak apa ya. Tapi nggak berdoa itu manusia rohani saudara. Kalau nggak berdoa manusia rohani saudara nggak bernafas loh. Kebayang nggak manusia rohani saudara lagi sesak semua. Itu keadaan manusia. Gimana mau perang rohani? Begitu ketemu iblis, iblisnya takut ini jurus apa ini? Mau keluarin tenaga dalam apa ini? Taunya nggak napas-napas saudara. Banyak berdoa. Worship itu menyembah Tuhan. Artinya apa? Mengarahkan pandangan kita sama Tuhan itu worship. Memuja itu worship kan. Menyembah, memuja, mengidolakan. Artinya apa? Mengarahkan mata kepada Tuhan terus. Itu menjaga tujuan hidup. Jadi manusia rohani saudara punya tujuan. Apa tujuannya? Menjadi seperti Kristus. Itu penyembahan. Waktu kita menyanyi, kita sedang menyembah Tuhan. Itu salah satunya. Untuk menjadi seperti Kristus. Melayani, yang keempat melayani. Apa yang harus dilakukan? Kenapa melayani? Melayani itu pekerjaan. Saudara, ada orang senang gak punya pekerjaan. Kalau saya gak punya kerjaan, stres. Kalau saya gak ada kerjaan, bingung ngapain ya gitu loh. Hei, manusia rohani kita perlu bekerja, perlu aktif supaya otot-ototnya tetap kuat. Yang setuju kata amin. Caranya apa? Melayani. Saya ada satu keluarga kemarin saya ketemu. Saya lihat, pulih keluarganya. Saya tanya suaminya gimana? Jauh lebih baik. Saya tanya, kenapa? Ternyata istrinya mulai melayani. Waktu istrinya mulai melayani, semua menjadi lebih baik. Kenapa? Mulai. Waktu kita melayani, kita bekerja. Kedewasaan kita bertumbuh. Saya percaya, melayani, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Amin. Siapa sadar sekarang kita manusia rohani? Mau disiplin diri kita makan rohani, amin. Bertumbuh rohani, lakukan disiplin dirimu supaya bertumbuh rohaninya. Saya percaya nanti masalah keluargamu, masalah kecil jadi gak ada, masalah besar jadi kecil. Kenapa? Rohanimu bertumbuh, kamu punya kekuatan. Yang dulu kita gampang komplain, gampang mengeluh, sekarang kita kuat di dalam Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kalau Tuhan terus memberi kami makan yang luar biasa sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran. Kami enggak sekedar ke gereja, tapi kami mau bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih untuk masalah yang ada, karena masalah yang ada membantu kami melihat apa isi diri kami. Apa isi kami yang sebenarnya.
Apakah manusia rohani kami sudah bertumbuh atau belum? Kami bisa lihat waktu masalah datang. Dan kalau ada di antara kami yang menyadari belum ada Yesus dalam diri kami. Walaupun kami sudah lama ke gereja, sudah doa terima Yesus berulang-ulang. Hari ini biarlah kami boleh bertobat dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Raja sekali lagi. Untuk memenuhi kami, jadilah Raja dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dalam hidup kami. Jadilah Juru Selamat kami. Supaya hidup kami memandang hanya kepadamu Tuhan.